Gimana Ibu? Kalau misalnya bangun itu jam berapa Bu? Jam 3:30. Jam 4. Terus yo masak, terus cuci piring, benah-benah, terus mandi, terus sholat subuh, terus berangkat ke pasar. Tuh pagi. Ada riwayat kesehatan Bu? Atau alhamdulillah sehat sampai sekarang? Berarti jalan-jalan Punya apa itu? Punya kartu kan itu enggak pernah. Oh dipakai BPJS? Iya. Oh nggak pernah dipakai? Enggak pernah dipakai. Berarti nggak pernah ya Bu ini? Jarang di rumah sakit, alhamdulillah sehat. Neng anu minum obat luar. Oh kalau pusing, capek, pijet gitu ya Bu ya? Oh iya. Gimana Bu, Ibu lihat anak-anaknya udah pada ngerantau, udah punya keluarga, Ibu gimana perasaannya Bu? Ya susah, karpi do nang omah kabeh. Mek wong abad rumah dua mek wong loro. Ibu nek misalkan nopo-nopo gitu ininya ke siapa Bu? Misalnya ada misalnya sakit nopo gitu, ininya ke siapa? Misalnya ngeluhnya sama siapa Ibu? Ya mek wong loro ya sama suami, nek anak ya di rumah ya sama anak. Kalau biasanya Ibu kalau lagi sedih nih kok pripun Bu, kangen sama anak sama cucu gimana Ibu? Nangis juga sama Tuhan, sama Allah, gimana biar cucu saya, anak saya di sana pagi sehat, saya ya pagi sehat gitu. Lalu sama siapa Mbak? Ya menurut suami. Aku yang menangan sholat ya, habis sholat ya doain anak, cucu, kalau di sana sehat, punya rezeki yang halal barokah gitu. Kita yo minta rezeki halal barokah. Iya, gitu. Nangis ya Mbak. Tenang apa Bu? Kan di sini udah lama ya Bu, berarti udah dari ini. Iya, rumah saya di sini, nek bapak dari Gunung Kidul. Oh dari Gunung Kidul. Oh, asli saya sini. Oh, jadi sama tetangga-tetangga ini ya Bu, udah? Udah nggak apa-apa, seru ini anak cucu saya itu anak Mbak Lilo, kedua cucu saya. Di Wonten nggak pernah cekcok, nggak pernah itu, nggak. Alhamdulillah tetangga sini yodo semua Pak. Tapi saya di keliling sana yodo ijilit silaturahmi sini. Ya, jadi saya nggak, alhamdulillah nggak punya musuh, nggak punya itu. Alhamdulillah.
guys, tahu nggak sih kita tadi tuh habis belanja, kita wawancara sama ibu-ibu yang jualan sayur. Dan kalian tahu nggak sih, ibu-ibu yang jualan sayur tadi itu tuh udah lama banget dari tahun 97. Kalian mau tahu nggak kita tadi belanja apa aja? Aku spill nih ya. Jadi kita belanja ini nih, kacang panjang, terus ada my favorite, ada tempe, terus wait ya guys, ada tahu kuning, kelihatan nggak sih? Oh ini nih, terus ada bakso, tuh ada frozen foodnya juga guys, sumpah itu lengkap banget. Aku kalau beli selalu di situ. Habis itu ada timun, nih timun segini banyaknya, itu murah banget guys. Ya ampun, pokoknya ibunya tuh baik banget, ibunya tuh pokoknya best lah. Pokoknya kalian harus nonton vlog kita ya guys. Dadah. Hai guys, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai sehat secara kognitif, fisik, dan emosional pada lansia usia 60 tahun ke atas. Nah, untuk kesehatan fisik sendiri, lansia yang sehat memiliki gaya hidup aktif dan mobilitasnya yang baik. Nah, kayak kita tadi kan wawancara kepada Mbah Yeti. Mbah Yeti itu adalah lansia yang sehat. Kenapa begitu? Karena Mbah Yeti itu memiliki gaya hidup yang aktif. Jadi karena dia itu pedagang, setiap hari harus kulaan ke pasar. Jadi lebih sering untuk berjalan kaki. Dan dia itu melakukan hal-hal yang sehat gitu. Makanya di usia yang sekarang pun dia masih tergolong sehat. Terus mereka itu memiliki pola makan yang seimbang dan melakukan olahraga secara teratur. Tadi juga ya dibilang Mbah Yeti itu kan juga suka kulakannya itu kan jalan kaki ya. Maka dari itu Mbah Yeti itu adalah lansia yang sehat. Makanya Mbah Yeti itu tidak memiliki riwayat penyakit yang serius di usia yang ke-64 tahun ini. Selanjutnya, mereka itu juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi penyakit dini. Kalau untuk ini kita belum bertanya ke Mbah Yeti karena Mbah Yeti pun bilang kalau tidak ada penyakit serius yang dialami hingga usia ini. Selanjutnya adalah kognitif. Nah, indikator sehat kognitif pada lansia itu apa aja sih? Yang pertama itu lansia yang sehat itu memiliki kemampuan kognitif yang baik seperti memori, perhatian, dan pemecahan masalah. Seperti Mbah Yeti juga, Mbah Yeti itu memiliki kemampuan kognitif yang baik. Mungkin karena beliau itu pedagang, maka dari itu beliau tuh ingat-ingat sayurnya itu bisa dijadikan sop apa, sayurnya itu berbahaya atau bisa dimakan. Mbah Yeti itu bisa menerangkan di usia yang sekarang. Nah, juga selanjutnya itu adalah mereka tetap aktif secara mental dengan melakukan aktivitas yang menantang seperti membaca, bermain game, atau belajar hal baru. Dan yang terakhir, mereka juga memiliki strategi untuk mengatasi kesulitan kognitif, seperti menggunakan catatan atau meminta bantuan. Nah, selanjutnya yaitu pada indikator emosi dan sosial. Lansia yang sehat memiliki hubungan sosial yang baik dengan keluarga dan teman-teman. Nah, Mbah Yeti itu mempunyai hubungan sosial yang baik banget. Jadi Mbah Yeti itu nggak punya musuh. Semua orang atau semua tetangga, jadi lingkungan sekitar rumah Mbah Yeti itu Mbah Yeti sayangi, Mbah Yeti bantu. Jadi semua orang juga menyayangi Mbah Yeti. Dan Mbah Yeti itu kalau misalkan ada anak kecil, Mbah Yeti itu menganggapnya sebagai cucu. Maka dari itu Mbah Yeti dicintai dan disayangi oleh orang-orang sekitarnya. Selanjutnya, mereka itu memiliki dukungan emosi yang kuat dan merasa dihargai oleh orang lain. Dan yang terakhir, mereka juga memiliki kegiatan sosial yang aktif, seperti bergabung dengan klub atau organisasi atau melakukan kegiatan sukarela. Nah, Mbah Yeti pun di sini juga cerita, kadang kalau misalkan di lingkungan rumahnya itu sering diadakan kayak kerja bakti atau ada yang menikah. Nah, Mbah Yeti itu juga membantu, juga ikut rewang dan lain sebagainya. Nah, ini yang memperkuat ukhuwah di sekitar rumah Mbah Yeti.
Jadi, kalau lansia itu sehat secara fisik, kognitif, dan emosionalnya, maka si lansia itu pun juga akan sehat. Misalkan kalau sehat fisik berarti di usia 60 tahun ke atas, dia masih bisa untuk berjalan kaki sendiri tanpa dibantu. Terus dia juga masih bisa untuk beraktivitas seperti dulu kala, seperti kalau misalkan Bu Yeti itu kan pedagang, berarti Bu Yati itu masih bisa untuk berdagang, untuk kulaan, untuk jalan ke sana kemari. Dia itu masih bisa ngono karena dia itu sehat secara fisiknya. Nah, secara kognitifnya pun juga karena Bu Yati itu pedagang, maka untuk hal-hal yang mengingat sayuran, terus kegunaannya, terus dan lain sebagainya, dia itu masih bisa karena kognitifnya itu memang sudah dari awal dia menekuni itu. Makanya sampai dia sudah tua, sudah lansia, dia itu masih bisa untuk mengingat semacam-macam sayuran dan kegunaannya. Sedangkan secara emosional, karena lingkungannya itu mendukung untuk menjadi lansia yang produktif, terus lansia yang masih bisa membantu, masih dihargai, maka Bu Yeti itu juga menjadi orang yang baik pula gitu. Jadi Bu Yeti itu adalah pribadi yang hangat, pribadi yang sangat menyayangi, entah itu orang lain ataupun tetangga atau bahkan orang baru pun Bu Yeti menunjukkan humble. Jadi beliau itu tidak membeda-bedakan atau beliau itu tidak memilih-milih siapa yang didekati dan siapa yang diberi senyuman gitu. Oke, sebaliknya untuk indikator lansia yang tidak sehat, baik secara fisik, kognitif, dan emosi sosialnya. Yang pertama adalah kesehatan fisik. Lansia yang tidak sehat mungkin memiliki penyakit kronis yang tidak terkontrol, seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung lainnya. Kemudian, mereka mungkin memiliki mobilitas yang terbatas dan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah mereka juga mungkin memiliki pola makan yang tidak seimbang dan kurang melakukan olahraga. Hal ini sering terjadi ya. Kemudian untuk kesehatan kognitif, lansia yang tidak sehat secara kognitif mungkin mengalami penurunan kemampuan kognitif seperti ingatan, perhatian, dan pemecahan pada masalah. Kemudian mereka juga mungkin memiliki kesulitan dalam mengingat suatu informasi atau melakukan tugas-tugas yang kompleks. Dan yang terakhir, mereka juga mungkin mengalami kesulitan dalam mengalami keputusan atau menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya untuk kategori emosi dan sosial. Lansia yang tidak sehat mungkin mengalami kesepian, depresi, atau kecemasan karena mungkin sudah ditinggal sama anak atau juga pasti rindu dan anaknya merantau, kemudian juga ingat kepada cucunya sehingga beliau merasa kesepian dan akhirnya depresi. Selanjutnya, mereka mungkin memiliki hubungan sosial yang terbatas dan kurang dukungan emosi dari orang lain. Nah, kadang orang tua itu suka membatasi kehidupan bersosialisasinya, tidak keluar atau tidak bertegur sapa dengan tetangga. Alasannya mungkin bisa karena kesehatan fisik yang sudah menurun sehingga mereka mau nggak mau harus di rumah terus. Kemudian yang terakhir adalah mereka juga merasa tidak dihargai atau tidak berarti, yang mana power mereka itu sudah turun ketika mereka sudah mencapai usia 60 tahun ke atas, sehingga hal ini memperburuk kondisi emosi mereka. Akibatnya emosi yang tidak stabil, kemudian juga pemarah, sulit mengendalikan intonasi, dan suka rewel dan menyalahkan suatu hal yang kecil. Kemudian lansia yang tidak sehat mungkin memiliki sikap negatif dan pesimis terhadap hidup. Mereka juga mungkin memiliki kesulitan beradaptasi dengan perubahan dan tantangan. Yang terakhir, mereka juga mungkin memiliki rasa tidak percaya diri dan kesulitan mengambil keputusan. Ada tahu kuning, kelihatan nggak sih? Oh ini, nih